PDIP dan Roy Suryo CS desak Pak Jokowi untuk nunjukin ijazah asli. PDIP sudah mulai ngelantur ya. Logika politiknya agak nggak habis fikri. Padahal Pak Jokowi itu didaftarin capres dulu sama PDIP. Harusnya mereka yang paling tahu dan teliti dari awal. Tapi pas sekarang kalah power dan pengaruh, ujung-ujungnya malah bikin framing negatif. Ikutan mendesak bareng Roy CS buat lihat ijazah asli. Lah, dulu pas verifikasi KPU emang gak dipelototin. Publik justru makin paham kalau ini cuma bentuk kepanikan karena nama Pak Jokowi nggak bisa digoyang di hati rakyat. Niatnya mau ngeprotes malah bikin publik makin tahu siapa yang panik. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ada video ya yang mempertanyakan apakah PDIP sekarang mulai ngelantur gitu ya. Karena memang belakangan ini banyak sekali kadernya gitu ya, dari elit sampai yang di level bawah juga itu kok kesannya seperti ngurusin ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Ini mau urus negara atau urus Jokowi gitu kan. Nah guys, dari ketua sampai level bawah juga sepertinya menghabiskan energinya gitu ya untuk nyinyirin Pak Jokowi. Gak ada kerjaan lagi atau justru takut misalnya suaranya itu dilantakkan oleh Pak Jokowi atau bagaimana? Kita akan dengarkan bagaimana komentar dari netizen berikut ini. PDIP dan Roy Suryo CS desak Pak Jokowi untuk nunjukin ijazah asli. PDIP sudah mulai ngelantur ya. Logika politiknya agak nggak habis fikri. Padahal Pak Jokowi itu didaftarin capres dulu sama PDIP. Harusnya mereka yang paling tahu dan teliti dari awal. Tapi pas sekarang kalah power dan pengaruh, ujung-ujungnya malah bikin framing negatif. Ikutan mendesak bareng Roy CS buat lihat ijazah asli. Lah, dulu pas verifikasi KPU emang gak dipelototin. Publik justru makin paham kalau ini cuma bentuk kepanikan karena nama Pak Jokowi nggak bisa digoyang di hati rakyat. Niatnya mau ngeprotes malah bikin publik makin tahu siapa yang panik. Beginilah politik katroka, politik kebencian yang dibangun kader banteng. Halo Bu Mega, apa kabar? Begini Bu, apa tanggapan Anda tentang anak buah Anda ini Bu? Seperti si Nopi Bule, Guntur Romli kayak gini. Apa tanggapan Anda dan harapan Anda ke depannya seperti apa dengan partai Anda? Partai Banteng Moncong Putih itu ke depannya seperti apa dengan anak buah yang model seperti ini Bu? Yang tiap hari itu kritiknya tidak berbobot, hanya mengolok-olok, menghina-hina, merendah-rendahkan Pak Jokowi. Padahal Pak, padahal sekarang ini kan sudah bukan pemerintahnya Pak Jokowi. Sekarang ini pemerintahnya Prabowo Gibran. Kalau ada yang mau dikritik, itu medianya itu kebijakan-kebijakan pemerintah di zaman Prabowo Gibran ini. Ini kan udah pemerintahnya Prabowo. Jadi kalau memang ada yang mau disampaikan, mau dikritik seperti apapun, itu mestinya kebijakan-kebijakan pemerintahan kepada Pak Prabowo. Ya kan, begitu kan Bu? Ya. Tapi kok herannya nih anak buahmu pada konslet nih Bu. Coba yang di tiap hari yang diolok-olok, diserang itu kepribadian Pak Jokowi coba. Ini konsepnya gimana? Coba. Terus mau dibawa kemana ini kira-kira partai Anda ini kira-kira? Tiap hari itu yang diolok-olok itu Pak Jokowi, bukan dikritik, bukan. Kalau dibikin kritik itu orang masih berkuasa dikritik, kebijakannya ini namanya dikritik. Nah ini tiap hari diolok-olok. Diolok-olok sampai ke nama-namanya seperti ini, Jokodo. Inilah kualitas kader-kader Anda Bu. Sebenarnya harusnya orang-orang seperti ini kalau PDI masih mau eksis, orang-orang seperti ini udah nggak bisa dipakai lagi di partai Anda. Tapi kalau Anda masih mau pakai, ya itu silahkan monggo. Tapi kalau suara Banteng nanti nyungsap, itu ya jangan nyalahkan siapa-siapa gitu loh. Orang isinya orang-orang begini nih, coba nih manfaatnya apa, kualitas apa kayak gini nih. Anak kecil nih, kualitas anak TK. Jadi mainannya di olok-olok, di bidang olok-olok. Standarnya segitu-gitu aja. Nggak ada kemajuannya, nggak ada kelasnya sama sekali, nggak berkelas itu. Ya udahlah, gitulah. Cukup lah. Bola ngomong dewe karo-karo Bu. Enggak, aku itu heran loh. Kenapa kader PDIP ini ngomongnya kasar? Ya kan? Ngomongnya itu kayak nggak berpendidikan, ngomongnya itu kayak nggak tahu aturan. Sesuka hati mereka tuh menghujat, membuli
memfitnah yang namanya Pak Jokowi. Ih, ya ampun, geleng kepala aku loh. Itu nonton video mereka itu, segitunya dendam sakit hatinya. Astaga naga. Ini kalau kayak gini nih, ini menjatuhkan nama PDIP. Bener. Ini kalau begini nih menjatuhkan nama PDIP sendiri. Tapi iyalah, orang ketumnya aja pun seperti itu ya kan. Gimana dengan kader-kadernya, ya pasti juga lah seperti itu. Buah nggak jatuh dari pohonnya. Bro Uki bongkar alasan PDIP. Seperti golongan lu ya, setelah mendengar Pak Jokowi akan keliling Indonesia, kalian terus menerus ya menyerang Pak Jokowi ya. Ingat, masyarakat itu lebih tahu ya, seperti para petani-petani ini ya. Di era Pak Jokowi ini banyak sekali dibangun bendungan-bendungan atau irigasi ya. Dan Pak Prabowo ini istilahnya mendapatkan warisan ya, bendungan atau irigasi yang dibangun oleh Pak Jokowi, sehingga di era Pak Prabowo ini Indonesia bisa berswasembada beras dan stop impor beras. Itu berkat siapa? Berkat kerja nyata Pak Jokowi. Tapi kalian tetap saja menutup mata ya, menjelekkan Pak Jokowi dan ingin menaikkan nama kalian ya, elektabilitas kalian ya. Justru dengan kalian ngoceh-ngoceh seperti ini, nama partai kalian atau elektabilitas kalian itu akan semakin ambruk ya, dengan cara seperti ini, cara yang licik dan picik ya. Kalian itu berbicara, berkoar-koar bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan golongan kalian sendiri. Terbukti kan ya, begitu mendengar Pak Jokowi akan keliling Indonesia, kalian itu punya rasa takut ya, karena Pak Jokowi masih sangat dicintai, banyak sekali dicintai oleh masyarakat Indonesia ya. Itulah Pak Jokowi ya. Kalian coba menyindir, menjatuhkan, membuat narasi-narasi negatif, juga memframing negatif tentang Pak Jokowi ini. Ingat, masyarakat itu tidak berpengaruh dengan ocehan-ocehan dari para kader-kader PDIP ya. Pasang behel di mana, Pak? Kok? Halo Bang Joki, apa kabar? Jaga diri Bang Joki, jaga hati dan jaga lisan. Karena, waduh, sangat disayangkan ya Bang. Ikut terbawa narasi-narasi Rosuryo yang sebentar lagi masuk bui. Masa Bang Joki mau ikutan ke sana? Nanti tambah sakit loh Bang. Enggak sih, cuman pesen saja, lebih ke jaga diri saja, jaga mulut, jaga lisan. Kalau nggak tahu nggak usah speak yang nggak jelas Bang. Tapi kalau itu yang Abang Joki pinginkan sih, ya whatever gitu kan, itu suka-suka Abang. Cuman mengingatkan saja sebagai sesama teman TikTokers. Apa ya? Takutnya Allah murka Bang. Nanti bukan orang lain yang kena, tapi pada diri sendiri. Lebih ke menjaga diri saja sih. Pokoknya pesan saya, jaga diri, jaga hati, jaga lisan, dan juga pendengaran. Kalau belum tahu sebuah kebenaran, lebih baik mencari tahu dulu. Jangan ikut menyebarkan hoaks yang nanti ujung-ujungnya Abang malu juga gitu loh. Kami sih sebagai pendukung Pak Jokowi, fan-fan saja tuduhan-tuduhan seperti ini. Sudah lama Bang. Tapi pola pikir Bang Jokowi kok kesana sih? Hanya karena faktor Oke Bang, jadi sehat-sehat di sana. Satu pesan saya, jaga diri, jaga hati, dan jaga lisan. Agar kita tidak termakan hoaks dan menyebarkan fitnah. Terima kasih. Dan buat pendukung Pak Jokowi, ingat, kita selalu di mana-mana, walaupun Pak Jokowi tidak kemana-mana. Assalamualaikum.
Salam sehat dari Pringsewu kembali hadir lagi. Mana pendukung Pak JK yang mendukung? Tunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi, selesai. Sepertinya Pak JK ini politik kampungan loh, Rek. Yang mendukung Pak JK itu termasuk ininya kurang. Pak Jokowi itu politiknya tidak seperti itu. Pak Jokowi seperti adanya uang palsu. Pak Jokowi mencari siapa pembuat uang palsu itu, lalu yang membuat dipenjarakan. Saya kasih judul, ini operasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Secara diam-diam saya rasakan seperti itu, mencari seseorang siapa di balik dalang Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi melawan Roy Suryo itu sama dengan melawan anak TK. Jadi nggak ada takutnya sama sekali. Dunia internasional, dunia perdagangan aja digasak, dilawan. Ingat nggak? Ketika Pak Jokowi mempertahankan milik Indonesia, 1 minyak sawit, 2 nikel. 2 bahan ini diembargo sama Eropa. Ditentang Pak Jokowi. Tentang nikel pernah kalah, tapi ngajukan banding. Akhirnya apa yang terjadi? Mempertahankan industri dalam negeri. Sekarang yang terjadi apa? Pabrik nikel terbesar di mana? Di Indonesia. Terbesar di Indonesia plus terbesar dunia pabrik nikel. Perdagangan dunia dilawan sama Pak Jokowi, menang. Lang lawan Roy Suryo gak beda melawan anak TK. Maka kalau Pak JK itu menyarankan tunjukkan aja selesai, jangan-jangan Pak JK ini orang yang main pengiriman bahan mentah dari Indonesia ke luar negeri. Jangan-jangan ini Pak JK pemain ini. Karena orang-orang yang usil itu pemain pengiriman bahan mentah ke luar negeri. Paham? Saya kasih contoh sedikit aja. Kalau kalian panen padi, dijual di sawah murah atau mahal? Pasti murah. Tapi kalau kalian panen padi, dibawa pulang, dijemur, nyuruh tetangga, ngongkosin tetangga dapat duit. Kering, bawa ke pabrik, digiling sama tetangga dapat duit. Setelah jadi beras, dibawa ke pasar, harga beras mahal apa murah? Itu otak Pak Jokowi di situ. Otaknya Pak Jokowi di situ. Kalian harus paham. Mewujudkan Indonesia emas di 2025, caranya seperti itu. Dikelola bahan bakar dalam negeri, dijual dengan bahan jadi. Harganya kena mahal. Saya kasih paham pendukung Pak JK. Jangan cuma dukung, tapi otaknya bolong, nggak tahu apa-apa, dasarnya nggak ada. Terima kasih. Ingat itu. Ingat. Oke guys, jadi seperti itu ya, dan rakyatlah yang menilai sendiri gitu ya, apakah partai yang seharusnya dibentuk untuk menawarkan gagasan, program, dan solusi bagi masyarakat ini malah justru sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Ini sangat disayangkan ya. Dan berbagai kegiatan Pak Jokowi mereka selalu komentari, bukan ngomongin soal ekonomi, lapangan kerja, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan negeri ini, malah ngurusin Pak Jokowi. Makanya banyak yang bertanya gitu, kenapa dengan PDIP? Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!